Pagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung lagi di channel saya ini ya. Ini weekly reading kalian untuk seminggu dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 1 Agustus 2021. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, ya mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya gitu ya. Oke, energi di sini bersifat general dan saya juga tidak bisa menjamin 100% bahwa ini akan resonate terhadap kamu 100% gitu ya, secara personal. Oleh sebab itu, ambillah pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu, abaikan bila kamu merasa tidak sesuai gitu ya. Jangan diambil hati juga bila ada di sini pesan yang menurut kamu sensitif gitu ya, yang kamu tidak suka misalnya gitu. Oke. Sebelumnya saya minta maaf juga ya buat di video sebelumnya saya ada salah ngucap nama zodiak nih gitu. Ya kebetulan saya di awal itu saya sudah baca dari awal sampai hampir itu akhir dari video tersebut ya. Saya ngucapin nama Sagi terus gitu ya kan, memang itu khusus untuk Sagi gitu, dan ya karena kebetulan ada ya gangguan yang saya dapat gitu ya, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu terus jadi terganggu deh gitu, hilang konsentrasi jadinya gitu ya. Namun ya kartu yang saya ambil di situ itu sebelumnya memang khusus untuk Sagi gitu ya, jadi tidak ada perubahan untuk makna yang saya dapatkan dari kartu tersebut gitu. Oke, untuk Sagi dari tanggal 26 Juli 2021 ya hingga tanggal 1 Agustus, selama seminggu gitu ya. Iya. Waduh, ini kartunya antara mau keluar nggak keluar gitu ya, nggak jelas nih. Oke, Sagi please. Ya kalau saya ada salah-salah mengucapkan nama zodiak juga mohon dimaklumi ya. Ya maklum. Saya berusaha menggunakan alam bawah sadar saya gitu untuk membuka kartu setiap zodiak gitu ya. Jadi kadang kurang ada kontrol gitu karena saya menggunakan alam bawah sadar saya di sini ketika membuka ataupun ketika saya berbicara gitu. Ya, kadang saya sendiri pun tidak sadar gitu apa yang saya ucapkan barusan gitu. Saya membacakan pesan dari sini juga kadang saya nggak tahu gitu, nggak sadar saya ngomong apa gitu. Nah, sebelumnya biasanya saya cek dulu gitu untuk setiap video sebelum saya upload gitu ya. Nah, kebetulan memang di video sebelumnya itu ada jeda di situ ya, potongan gitu, karena saya sempat berhenti membaca kartunya baru saya lanjut lagi gitu. Dan ya ternyata di endingnya salah ngucap nih. Iya. Oke, untuk Sagi satu kartu lagi ya. Wah, ini antara mau keluar sama nggak mau keluar nih gitu. Oke. Alright, untuk Sagi ya, saya ngelihat di sini untuk the bottom of the deck-nya ada Six of Swords, iya. Moving ya, ada Page of Pentacles, iya. Lagi mempelajari situasi kondisi sekarang kamunya gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa move on gitu, move on dari masa lalu, dari pasangan kamu yang baru putus gitu ya, yang ditinggalin. Ya, ada beberapa di antara kamu di sini saya lihat ditinggalin nih, putus hubungan dengan seseorang gitu ya. Ada yang ditinggal meninggal ya. Waduh. Oke. Ada Seven of Swords di sini. Sepertinya kamu jadi berhayal di sini ya. Jadi ada angan-angan gitu ya. Jadi sepertinya kamu memimpikan sesuatu nih di dalam kehidupan kamu. Ini sepertinya masalah keuangan ya, materi gitu ya. Ada kehilangan materi ini, uang ini
beberapa dari kamu nih sebelumnya, dan ini membuat kamu merasa frustasi, nggak bisa tidur gitu ya, mencoba untuk tidur tapi nggak bisa tidur juga gitu ya, di tengah malam juga kamu masih mau terngiang-ngiang gitu, kepikiran sama masalah ini nih gitu ya. Ada the sun, sepertinya ada tujuan atau pernikahan ya, ada beberapa di antara kamu yang ingin menikah. Dan ya, sepertinya ada kendala untuk pernikahan ini ya, untuk tujuan ini ya, untuk sesuatu yang kamu impikan ini gitu. Ya, ada the emperor, ya, ada stabilitas. Ya, ada pengaruh dari stabilitas yang sedang mempengaruhi ini ya, sedang mempengaruhi pikiran kamu gitu. Ya, sepertinya kamu ini dealing dengan materi, dengan finansial gitu, yang mengakibatkan kendala nih untuk pernikahan gitu ya, untuk tujuan kamu gitu, untuk impian kamu. Ada the fool, kamu lebih ingin ngejalanin kehidupan kamu ke depannya, ya udah dijalanin aja lah gitu ya. Ya, kamu lebih berpasrah di sini saya ngelihat gitu. Lihat situasi kondisi kedepannya gimana gitu, ada perubahan membaik apa enggak gitu ya secara finansial gitu. Dan sekarang saya ngelihat di minggu ini ya, ada money confusion gitu, juggling nih sama situasi antara ini bakalan bisa ngelunasin utang, ngelunasin kreditan, cicilan apa enggak nanti gitu ya. Iya, ada juga ini beberapa di antara kamu dihadapkan pada dua pilihan ya untuk masalah asmara gitu. Jadi bingung milih yang mana gitu ya. Sepertinya kamu di sini di minggu ini akan mendapat pencerahan, mendapat kejelasan, mendapatkan ya kemungkinan akan mendapatkan solusi gitu ya untuk hal yang membuat kamu bingung nih, untuk kondisi keuangan, kondisi asmara di mana kamu dihadapkan pada dua pilihan gitu. Kamu jadi bimbang gitu ya, antara kamu akan melanjutkan hubungan ini atau enggak gitu, antara melanjutkan hubungan ini ke pernikahan atau ditunda dulu gitu ya. Dan ya di minggu ini kamu mendapatkan pencerahan untuk hal itu gitu ya. Dan pencerahan ini sepertinya ngebantu kamu untuk keluar dari rasa frustasi yang sebelumnya kamu rasakan di sini ya. Ada perasaan galau, nggak bisa tidur gitu ya, terngiang-ngiang di pikiran kamu ya. Ini berhubungan dengan materi itu. Dan tetapi di minggu ini kamu masih belum bisa terlepas dari yang namanya the moon ya, untuk deception gitu. Ini seperti hayalan gitu ya, hayalan tingkat tinggi gitu ya. Ya, emosi dan perasaan kamu juga ini lagi up and down gitu, lagi nggak stabil ya, lagi emosional gitu ya. Jangan dipancing-pancing gitu ya kan. Ya, pancing sikit bacok kan gitu ya. Iya, ada the lovers. Ini sepertinya harapan kamu ya, kamu ketemu untuk beberapa dari kamu yang masih jomblo, kamu ketemu dengan pasangan kamu gitu ya. Kamu ketemu dengan sosok seseorang yang memiliki komitmen, memiliki tujuan di dalam suatu hubungan gitu, nggak sekedar hanya pacaran aja gitu ya. Tapi ada di sana tujuan akhir, yaitu pernikahan gitu. Itu yang kamu inginkan di sini. Ada beberapa di antara kamu yang jomblo juga menginginkan adanya pertemuan dengan soulmate kamu gitu ya, belahan jiwa kamu gitu. Iya, ada beberapa di antara kamu yang ingin mewujudkan impian kamu, yaitu menikah dengan pasangan kamu gitu ya. Cuman masih dihadapkan pada situasi juggling nih gitu. Situasi ini sepertinya berhubungan dengan masalah keuangan gitu ya. Masalah keuangan, ada juga ini kondisi situasi sekarang gitu yang nggak mendukung gitu ya. Ya, masalah COVID ini kan mempengaruhi semua sektor gitu ya. Bukan cuman ya sumbernya ya pasti keuangan gitu ya kan, juga pekerjaan gitu ya. Dan itu sangat otomatis mempengaruhi emosi gitu ya, emosi kamu di sini saya lihat ya. Ada five of wands, ada argumen gitu di minggu ini saya lihat ya. Sepertinya ada pertengkaran gitu, konflik gitu ya, perbedaan pendapat antara kamu dengan pasangan kamu di sini gitu. Sepertinya ada rencana yang udah kalian buat, udah susun nih gitu ya, untuk beberapa dari kamu yang sudah berpasangan, yang memiliki
komitmen untuk menikah nih gitu. Ada rencana, ada wacana atau ya bahan diskusi kalian yang mengakibatkan adanya miskomunikasi di sini, pertentangan gitu ya. Jadi yang nggak ada ini yang mau saling mengalah gitu ya. Malah kamu ini sepertinya dipersalahkan di sini atas situasi ini gitu. Saya ngelihat beberapa dari kamu ini seperti dipojokkan, dipersalahkan, dipersulit gitu ya. Ya, bagaimana supaya kamu nampak sebagai seorang yang salah di sini gitu ya. Oke. Saya mau klarifikasi ya untuk Sagi Nine of Swords. Ya, untuk Nine of Swords-nya iya. Sepertinya kamu perlu ya untuk menyeimbangkan emosi dan pikiran kamu di sini ya. Jangan terlalu dibawa ke perasaan, jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak mikirin keuangan gitu ya. Karir, kondisi keuangan kamu, hubungan asmara juga saya ngelihat di sini kompleks gitu ya. Iya. Untuk Seven of Cups-nya, untuk Seven of Cups-nya, iya, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya gimana ya, melihat kondisi atau situasi ini. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat menilai segala sesuatu itu materi gitu ya. Kamu menganggap bahwa ya kalau ada uang ya segala sesuatunya bisa dilakukan. Memang iya juga gitu ya kan. Ya kalau ada uang apa sih yang nggak bisa dilakukan kan gitu ya. Iya. Sepertinya kamu mengharapkan adanya di sini ide-ide kreatif ya. Bagaimana caranya kamu melahirkan, kamu menciptakan sebuah ide gitu ya, ide kreatif. Apa kira-kira bentuk usaha atau ya bentuk usaha yang bisa kamu kelola, yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Menghasilkan uang dalam sekejap itu bisa menghasilkan banyak gitu ya. Ya, saya ngelihatnya di sini seperti itu ya untuk Sagi ya. Oke, ada Sun untuk desainnya. Ya. Wow, muncul lagi ini nih. Ya, Seven of Cups. Wow, ini. Ini Seven of Cups ya. Dan ini juga Seven of Cups untuk Sagi. Wow. Di minggu ini sepertinya kamu lagi dealing dengan perasaan-perasaan pikiran kamu ya, fantasi gitu ya, seperti hayalan seandainya gitu ya. Seandainya saya punya uang yang banyak, yang melimpah, ya semuanya gampang nih urusan gitu ya. Untuk menikah juga bisa, ini urusannya kelar sebentar aja selesai gitu ya kan. Iya. Untuk ya di sini juga seperti itu ya, masalahnya ya ini tujuan kamu belum terwujud ini karena ada masalah keuangan gitu. Ada juga beberapa di antara kamu ini udah pengen menikah gitu ya, tapi ini masih dalam angan-angan harapan gitu lah ya, angan-angan impian atau harapan kamu gitu ya. Ya waktu kamu tidur gitu ya, kamu berdoa, kamu berharap ya Tuhan, pertemukan aku dengan jodoh aku yang memberikan hidup yang stabil ya, yang dia adalah sosok yang bertanggung jawab, bekerja keras ya, ya saya dengan dia tidak akan susah, semacam itu ya. Saya lihat di sini untuk The Emperor-nya. Untuk The Emperor ada energi Aries di sini ya. Ya, kamu mengharapkan adanya uang nih gitu hadir di kehidupan kamu gitu ya. Ya, untuk rezeki yang mendadak atau rezeki yang tiba-tiba gitu ya kan, datangnya entah dari mana ya, bisa jadi dari bos, dari bonus, dari pekerjaan ya. Ya, kamu mengharapkan adanya di sini hoki atau rezeki nomplok. Dan saya ngelihat di sini kamu berusaha nih untuk sebenarnya mempersiapkan diri kamu ya, baik mental, fisik ya, pikiran juga tenaga ya kan. Ya, kamu berusaha nih untuk melancarkan, melaksanakan, mengeksekusi semua rencana-rencana yang sudah kamu buat nih. Ada perencanaan ya, rencana-rencana yang sudah kamu buat untuk bisnis ya, beberapa dari kamu untuk usaha-usaha gitu ya. Ya, apa kira-kira nih kerja sampingan gitu ya, yang bisa ngebantu masalah keuangan kamu gitu. Ya, bagaimana caranya untuk mengolah uang, mendapatkan atau menghasilkan uang tambahan, uang saku, semacam gitu ya. Oke, untuk the Fool-nya ya, namun di sini di satu sisi saya ngelihat ya, kamu lebih berpasrah dengan
ya kenyataan gitu ya, kamu ya ibaratnya berpasrah aja dengan keadaan ya, dengan semesta gitu ya. Kamu memberanikan diri kamu di sini menghadapi ke depan, walaupun di depan itu kamu belum tahu apa nanti tantangan atau hambatan-hambatan yang akan kamu terima gitu ya. Ya, ada nih masalah urusan-urusan atau tanggung jawab kamu yang belum kelar ini gitu ya, baik di pekerjaan ataupun ini semacam tanggung jawab ya, semacam billing gitu ya, kreditan ya, ya tunggakan nah, semacam kayak gitu yang harus kamu penuhi, yang harus kamu lunaskan di sini gitu ya. Cuman karena masalah keuangan ini nih gitu ya, kamu masih harus menimbang-nimbang gitu ya, harus pikir-pikirkan gitu ya. Kalau misalnya bayar ini semua untuk kebutuhan ini, B misalnya ya kan, ya kamu juga harus mikirkan A, C, D kan gitu ya di sini saya ngelihatnya ya. Jadi cuman kamu di sini lebih berpasrah dengan kenyataan, udahlah lihat di situ gitu ya, dalam artian kamu berpasrah di sini tapi masih ada harapan gitu ya, kamu masih mengharap adanya mujizat gitu ya, adanya rezeki yang hadir ya di minggu ini gitu. Untuk tuh Pentacles-nya, masalah keuangan ya, ada juga ini pertengkaran muncul lagi di sini ya untuk Five of Wands-nya. Pertengkaran antara kamu dengan pasangan kamu di sini saya lihat. Bisa juga ini beberapa di antara kamu ini ya. Ini sepertinya ada perdebatan antara kamu dengan partner kerja, ada juga beberapa orang yang dekat dengan kamu, bisa jadi anggota keluarga gitu ya. Ini lagi ngebahas tentang masalah keuangan nih gitu ya. Ya lagi kemelutnya masih di seputaran keuangan, masalah keuangan gitu. Ya sepertinya ada beberapa di antara kamu yang kehilangan uang nih gitu ya, rugi gitu ya kan. Jadi mengakibatkan pertengkaran antara kamu ini yang pasangan suami istri gitu ya. Ya kamu sih kenapa makanya jangan begini semacam itu ya yang saya dapatkan dari intuisi saya gitu ya. Jadi saling menyalahkan di sini saya ngelihat ya. Ya ada Ace of Swords ya. Untuk Ace of Swords-nya sepertinya ada titik pencerahan ya, titik terang dari masalah ini nih gitu ya. Ada Queen of Swords nih, salah satu dari kamu ini sepertinya ya, ya yang berenergi Aries ya, bisa jadi ini pasangan kamu berenergi, bukan Aries ya, ini Swords ternyata, yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Ini sepertinya memberikan solusi gitu ya, membukakan pikiran kamu gitu ya, memberikan pencerahan lah untuk masalah ini gitu ya. Apa kira-kira solusi yang bisa diambil, yang bisa digunakan untuk menangani konflik ini gitu ya, rasa frustasi ini gitu. Yep. Oke, untuk The Moon-nya saya ngelihat di sini ada emosi yang meluap-luap gitu ya dari kamu gitu ya. Jadi ini dihadapkan pada dua pilihan nih gitu. Yes. Ada dua pilihan di sini untuk Two of Pentacles, di sini juga ada dua gitu ya. Ya, cuman bingung milih yang mana gitu. Ini sepertinya solusi ya yang ditawarkan lingkungan atau orang-orang sekitar kamu gitu. Ada dua gitu. Cuman kamu bingung memilih yang mana gitu ya. Bisa juga ini untuk pasangan ya, untuk beberapa dari kamu yang dealing dengan masalah perasaan nih gitu, dihadapkan pada dua pilihan, bingung memilih yang mana gitu. Ada yang beberapa di antara kamu ini berantem gitu sama pasangannya gitu ya, jadinya ada kepikiran untuk beralih ke yang lain gitu. Iya, jadinya kamu jadi pertimbangkan hubungan kamu ini dengan si dia ini nih gitu. Kamu jadi mikir, aduh untuk apa saya bertahan sama ini nih gitu, bikin capek aja, pusing pikiran gitu ya kan. Sebaiknya saya sama si Anu aja ya gitu kan. Ada pikiran seperti itu di sini. Iya. Oke, untuk the lovers-nya iya. Iya, harapan kamu ya, kamu bisa tetap nih bersama dengan seseorang yang
kamu anggap itu soulmate kamu gitu ya. Ya beberapa di antara kamu saya ngelihatnya gini ya, karena akibat pertengkaran ini nih, konflik ini di antara kamu dengan pasangan kamu gitu ya kan, kamu jadi sebel gitu, jadi ada keinginan untuk beralih ke yang lain gitu ya. Tapi kamu di sini ngerasa bahwa dia itu adalah soulmate kamu gitu, kamu juga nggak mau juga pisah dari dia gitu ya. Cuman kamu sebelnya kamu pengen ada kerjasama nih dengan pasangan kamu gitu ya. Ya kerjasama lah kalau misalnya ada masalah keuangan gitu, ada konflik gitu ya, ada kebutuhan mendadak tanggung jawab yang harus dipenuhi di dalam rumah tangga atau di dalam suatu hubungan asmara kamu gitu ya, dimana kamu itu udah share nih sama pasangan kamu gitu ya, masalah keuangan gitu, udah share gitu ya, udah berbagi tanggung jawab gitu kan, ada gitu ya yang pasangan gitu ya, masih pacaran tapi udah berbagi tanggung jawab gitu ya kan. Nah di sini kamu berharap adanya kerjasama gitu ya. Nah itu adalah solusi yang kamu anggap gitu. Kalau dua-duanya bisa bekerja sama, maka ya kan sudah bisa saling membantu gitu ya, saling menutupi kekurangan satu sama lain gitu. Iya, ketika si A kesulitan, si B ngebantu gitu ya, ada saatnya nanti gantian kan gitu ya. Oke, ada Five of Wands. Untuk Five of Wands-nya untuk Sagi, iya. Iya, kamu sepertinya di minggu ini ya lagi memantau perkembangan hubungan kamu dengan si dia ini nih gitu. Apakah akan membaik atau semakin memburuk gitu? Ya, apakah argumen ini akan semakin menjadi meredam atau semakin kacau gitu ya, atau malah mengacaukan hubungan kalian di sini gitu. Nah, itu yang sedang kamu pantau gitu. Kamu lagi ngeliat-liat perkembangan hubungan kamu dengan si dia di sini nih gitu ya. Ya. Ya ada Three of Swords nih di belakang gitu. Broken heart. Kamu sakit hati di sini saya lihatnya ya. Dengan pasangan gitu ya. Dengan orang terdekat kamu di sini. Kamu pengen moving on gitu. Kamu pengen ngelupain masalah ini gitu. Ada beberapa di antara kamu ini yang pengen aja maunya ninggalin hubungan ini gitu ya. Ya nggak bertahan gitu ya. Cuman kamu masih mempelajari situasi lah gitu. Apa memang ini adalah keputusan yang akan bagus untuk diri kamu ke depannya apa enggak gitu. Masih pertimbangan gitu ya untuk apakah kamu akan meninggalkan sosok si dia di sini atau enggak gitu ya. Iya. Wow, ini sesuatu gitu ya. Oke, readingan ini bisa juga resonate untuk masalah karir, asmara dan kesehatan ya. Kalau saya lihat di sini untuk Sagi ini kompleks ya gitu. Ada masalah keuangan, kehilangan keuangan. Nih, ada juga beberapa di antara kamu ini yang hilang, ditinggal pasangan nih gitu ya. Putus gitu, ditinggalin gitu ya. Sebelumnya gitu. Dan kamu ya berharap bahwa kedepannya atau di minggu ini ya, di sini saya lihat di minggu ini ya kamu lebih seperti menghayal gitu, menghayalkan kehidupan asmara, kamu menemukan sosok soulmate kamu gitu ya kan ya. Namun di sini masih dihadapkan pada dua kondisi gitu ya. Ya kondisinya ini belum memungkinkan ini sepertinya gitu ya kan, karena ada pertengkaran di sini ya. Ini sepertinya pertengkaran bisa jadi ini dengan orang terdekat kamu ya, bisa dengan saudara gitu ya kan, bisa juga dengan partner kerja gitu ya. Oke, untuk Sagi ya, untuk spiritual guidance kamu di tanggal 26 Juli hingga tanggal 1 Agustus 2021 untuk Sagi. Oke, ya jangan sampai salah lagi ya kan. Untuk Sagi ya. Oke, Sagi, please help me to find out. Oke, untuk Sagi ya, 3 kartu untuk spiritual guidance kamu. Ada Seven of Gabriel, ada Justice, ya, dan ada The Sun, ya. Untuk Seven of Gabriel-nya, stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power. Iya. Ya bertindaklah gitu ya. Bertindaklah
atas dasar kepercayaan diri kamu gitu ya. Percaya diri dulu gitu ya, supaya kamu bisa membuat suatu keputusan di sini gitu. Iya. Ya, dapatkan dulu kekuatan diri kamu dari dalam diri kamu gitu ya. Kamu harus kuat dulu nih gitu, jangan frustasi, jangan rapuh dulu gitu ya. Sembuh dulu dari rasa kerapuhan yang pernah kamu alami, baik yang kamu alami itu dari pengalaman mantan di masa lalu kamu, ataupun masalah-masalah keuangan yang menghinggapi kamu di ya sebelum-sebelumnya, atau di minggu ini yang masih berlanjut di minggu ini gitu ya. Dapatkan dulu kekuatan batin kamu ya, kekuatan pikiran hati yang teguh gitu, maka kamu akan memperoleh rasa kepercayaan diri di dalam mengambil keputusan gitu, di dalam bertindak gitu ya. Oke, untuk yang kedua ada justice ya. Untuk justice-nya, fight for justice and equality, ruling made in favor, don't give up. Iya, selalulah seimbangkan energi kamu ya, jangan mudah terpancing oleh emosi. Di sini saya ngelihat ini sepertinya kamu mudah terpancing sama emosi, ini kamu lagi emosional nih ya, tiba-tiba mau nangis gitu ya, tiba-tiba marah gitu ya. Ya, jangan menyerah atas situasi yang kamu hadapi sekarang gitu ya. Tetap percaya bahwa kamu akan menemukan soulmate kamu gitu ya. Iya, harapan itu sesuatu yang baik-baik itu akan muncul ketika kita menanamkan yang baik-baik di dalam diri kita kan gitu ya, di dalam pikiran kita gitu ya. Walaupun ya kenyataannya terkadang hidup itu pelik gitu ya kan, susah gitu ya kan, aduh gini-gini aja, jangan berpikir seperti itu gitu ya kan. Tetap berpikir positif, walaupun kartu kamu mengatakan seperti ini misalnya ya, loh kok saya belum menemukan soulmate saya gitu ya, ini hanya tinggal harapan gitu ya kan ya. Readingan ini diperuntukkan sebenarnya untuk melihat perspektif masa depan gitu ya. Jadi kira-kira apa hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi bisa diantisipasi dengan adanya reading seperti ini gitu ya. Seperti melihat fenomena alam gitu ya kan. Kita diberikan oleh Tuhan ya, semesta itu pertanda-pertanda supaya kita bisa antisipasi, bisa menghindari badai misalnya gitu ya, atau menghindari masalah gitu. Nah, demikian readingan ini juga seperti itu ya. Ya, intinya jangan pernah menyerah ya, tetap optimis, tetaplah berharap gitu ya. Walaupun di minggu ini saya ngelihatnya masih dalam bentuk harapan, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya, bisa jadi harapan kamu ini terwujud di minggu ini kan gitu ya. Oke. Untuk spiritual guidance kamu yang ketiga ada the sun ya. Life is wonderful, thrive through the power of positive thinking and inspiring success. Iya, hidup itu indah kalau kita buat indah kan gitu ya. Hidup itu juga simple kalau kita buat simple. Hidup itu akan menghasilkan buah-buah yang baik ya, untuk masa depan kita jika kita selalu menanamkan hal-hal positif di dalam pikiran kita, menanamkan harapan-harapan yang positif yang baik di dalam hati kita gitu ya. Dan ini saya ngelihatnya untuk Sagi akan baik ya, kamu menanamkan hal positif untuk harapan kamu, yaitu kamu menemukan pasangan kamu, soulmate kamu ya, pasangan jiwa kamu bisa pada akhirnya nanti menikah dengan sosok si dia nih yang memiliki stabilitas dalam hal finansial ataupun dari emosi gitu ya. Dan kamu mengharapkan di sini adanya pasangan yang bisa diajak kerjasama nih gitu ya, bukan hanya cuman pas senangnya aja kan gitu ya, dalam keadaan susah juga bisa diajak bekerja sama gitu ya. Oke. Selalu berpikir positif ya. Iya, untuk spiritual guidance kamu di sini berkata berpikir positif gitu ya, dan hal-hal yang positif juga akan dihadirkan oleh semesta terhadap kamu gitu di minggu ini gitu ya. Iya, untuk Sagi, stay positif ya, hindarkan diri kamu dari konflik, dan ya tetaplah pada harapan kamu yang positif gitu ya. Miliki rasa kepercayaan diri, miliki kekuatan batin dulu ya, sembuhkan diri dari rasa frustasi ya, kuatkan batin kamu untuk
bisa membuat suatu keputusan atau tindakan baik di karir, asmara, ataupun untuk kesehatan kamu. Oke, semoga reading ini bermanfaat buat kamu di minggu ini ya. Bila kamu ngerasa ini resonate terhadap kamu, cocok dengan kamu gitu ya, dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Diisi juga kolom komentarnya supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak resonate terhadap kamu, tidak sesuai sama sekali, boleh diabaikan, diambil sisi positifnya saja ya. Oke, terima kasih buat Sagi. Sampai jumpa.